Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ramadan Cahya Nugraha, di channel Soal Sulit. Hari ini kita akan mencoba belajar eksponen dasar. Nah, di sini kakak sudah menyiapkan sebanyak 5 soal untuk kita bahas. Ada beberapa yang menggunakan sifat-sifat di dalam eksponen, itu ada sebanyak 7 jenis. Ada juga bentuk-bentuk persamaan yang sebetulnya disuruh menghitung tapi malah menggunakan variabel. Nah, di sini kita lihat ada 5 soal tersebut. Mungkin nanti yang akan sedikit menarik seperti soal yang nomor 4 dan nomor 5. Oke, di eksponen dasar yang volume pertama ini kita akan coba mengerjakan soal-soal tersebut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 1. Di soal nomor 1, teman-teman bisa lihat ada X nilainya adalah 36 dan Y nilainya adalah 125. Nah, ide pengerjaannya seperti apa? Nah, untuk mengerjakan soal berjenis eksponen seperti ini akan lebih mudah kalau teman-teman ubah dulu soalnya dari awal menjadi bilangan kalau bisa itu prima sebetulnya. Prima berpangkat. Nah, yang jelas yang bisa prima adalah 125. Dia adalah 5 pangkat 3. Cuma untuk yang 36 ini jelasnya belum bisa menjadi bilangan prima ya teman-teman. Bisanya sementara akan menjadi 6 pangkat 2. Tapi tidak masalah. Sementara kita biarkan dulu menjadi 6 pangkat 2. Nah, lalu kita perhatikan pertanyaannya. Ternyata ada S pangkat minus 3/2. Nah, ini kita bisa tulis ulang. Nah, ini S pangkat minus 3/2 dikalikan akar pangkat 3, ini cara membacanya, akar pangkat 3 dari Y pangkat 2. Kita bagi dengan Y pangkat sepertiga dikurangi dengan S pangkat setengah. Nah, dari sini teman-teman bisa substitusikan nilai yang sudah kita temukan tadi. Nah, cuma di sini kan ada akar pangkat 3 dari Y kuadrat. Itu senilai dengan Y pangkat 2/3, teman-teman. Jadi kesimpulannya, X-nya tadi apa? X-nya adalah 6 pangkat 2. Nah, masih dipangkatin minus 3/2. Begitu. Lalu ada Y. Y-nya tadi berapa? Dia adalah 5 pangkat 3. Masih dipangkatin 2/3, teman-teman. Nah, begitu. Terus untuk penyebutnya Y. Y-nya tadi berapa, teman-teman? Dia adalah 5 pangkat 3 dipangkatkan sepertiga, baru kita kurangkan dengan si X-nya, 6 pangkat 2 dipangkatin setengah, teman-teman. Nah, dari sini sifatnya, teman-teman bisa ingat, jikalau kita mempunyai 6 pangkat 2 dipangkatkan kembali dengan minus 3/2, maka pangkatnya itu tinggal kita kalikan, teman-teman. Jadi ada 6 dipangkatkan 2 dipangkatkan minus 3/2 dikali 5 dipangkatkan 3 masih dipangkatkan kembali 2/3. Jadi pangkatnya jadi perkalian. Ini juga sama, 5 pangkat 3 pangkat sepertiga dikurangi 6 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan setengah. Begitu, teman-teman. Nah, jika sudah, karena di sini 2 dibagi 2 bisa kita hilangkan. 3 bagi 3, ini juga sama. Ini 2 bagi 2. Lalu kita tulis ulang kembali dengan pangkat versi yang lebih sederhana ya. Oke, kita coba kembali ke soal tersebut. Maka kita peroleh tinggal apa ini? Sama dengan ada 6 pangkat minus 3
3 dikali 5 pangkat 2. Nah, untuk pembilangnya sudah selesai. Nah, penyebutnya ternyata masih ada 5 pangkat 1, yaitu 5, dikurangi 6 pangkat 1, yaitu 6. Sehingga kesimpulannya, 5 dikurangi 6 itu minus 1. Nah, jadi dibagi minus 1 tentu minus ya. Lalu, kita ambil yang pangkatnya positif dulu. Berarti 5 pangkat 2 adalah 25. Nah, 6 pangkat 3 itu adalah 216. Kalau pangkatnya negatif, teman-teman bisa tukar letaknya yang awalnya di pembilang, sekarang jadi penyebut. Jadi 6 pangkat 3, 216 ya, karena pangkatnya minus. Sekarang pindah sebagai penyebut, yaitu 216. Nah, sesuai yang sudah kita kerjakan ini, jawabannya adalah minus 25 per 216. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Gitu. Oke, ada pertanyaan untuk soal ini? Bisa dikirimkan di kolom komentar ya. Atau mungkin teman-teman punya soal yang sulit banget. Nah, nanti coba kakak bantu buatin pembahasannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini ada soal apa nih? Agak panjang nih. Jika N memenuhi 25 pangkat 0,25 dikali 25 pangkat 0,25 sebanyak N faktor atau N kali. Jadi teman-teman mengalikan ini sebanyak N kali itu. Banyak banget tuh. Nah, nilainya sebesar 125. Pertanyaannya tentukan nilai dari persamaan ini. Jadi fokusnya malah teman-teman harus mencari apa? Tentukanlah nilai dari N terlebih dahulu. Nah, kelihatannya sulit ya soal seperti ini. Sebetulnya enggak. Kita mulai saja dari yang paling depan. 25 pangkat 0,25. Nah, yang pertama adalah teman-teman bisa cari dulu. 25 itu adalah 5 pangkatin 2. Nah, karena di situ masih dikalikan lagi atau dipangkatkan lagi 0,25, nah teman-teman bisa tulis di sini 0,25. Nah, si pekerjaan kita ini nih ada sebanyak N faktor, berarti kan N kali. Teman-teman harus menghitungnya sebanyak N kali. Sehingga ini masih bisa kita pangkatkan dengan N. Begitu teman-teman. Jadi kalau dia meninggalkan sebanyak N kali, artinya soal kita kalikan atau kita pangkatkan sebanyak N suku atau N faktor. Dan dia akan senilai dengan 5 pangkat berapa? 125. 5 pangkat 3 begitu. Oke. Nah, karena dipangkatkan kembali, maka pangkatnya itu bisa teman-teman kaliin. Jadi kita tulis ulang, ada 5 pangkat 2, 0,25 itu mungkin jadi pecahan aja, 1/4. Nah, karena dipangkatkan kembali, berarti pangkatnya dikali. Sama dengan 5 pangkat 3. Begitu. Nah, padahal di sini basisnya sudah sama. Jadi 5 ini kita katakan sebagai basis. Karena basis kiri dan basis kanan sudah sama, maka kesimpulannya pangkatnya haruslah sama. 2 dibagi 4 tentu setengah. Sehingga karena basisnya sama ya, maka 1/2N nilainya adalah 3. Lalu kedua ruasnya bisa teman-teman tinggal kaliin aja dengan 2. Maka kita peroleh N nilainya adalah 6. Sudah? Karena N sudah kita temukan, maka soal kita ya sudah cukup mudah ya untuk dicari nilainya berapa. Berarti tinggal kita substitusikan saja. N adalah 6. Berarti 6 dikurangin 3 dikali 6 ditambah 2. Sehingga ketemunya adalah 3 dikali 8. Sehingga ketemunya adalah 24. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Begitu. Oke.
Nah, inilah jawaban dari soal nomor 1. Oke, semoga cukup mudah ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua, ini cukup sederhana. Oh, sorry, soal ketiga, ini cukup sederhana. 3 pangkat 2x plus 3 itu setara dengan akar pangkat 3 dari 27 dipangkatkan x ditambah 5, teman-teman. Jadi ada soal seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan nilai x yang memenuhi? Nah, karena ruas kiri sudah merupakan bilangan prima, ini ruas kiri sudah merupakan bilangan prima, tinggal kita tulis ulang. Berarti 3 pangkat 2x plus 3 sama dengan 27 itu adalah 3 dipangkatin 3, teman-teman. Lalu, karena di sini masih ada pangkat baru yaitu x plus 5, jadi teman-teman tinggal tulis x plus 5. Nah, terus gimana itu kalau ada akar? Jika ada akar, maka si pangkatnya teman-teman tinggal bagi dengan angka yang ada di situ, yaitu 3. Apabila nanti tidak ada angkanya, maka dia dianggap sebagai angka 2, begitu. Sehingga kita sudah menemukan basis kiri akan sama dengan basis yang kanan. Sehingga kita peroleh 2x plus 3 sama dengan, nah kebetulan ini sudah sama ya. Jadi 3 dibagi 3, 1. 1 kali x plus 5 tentu x plus 5. Gitu. 2x dikurangin dengan x jadi x. 5 dikurangin 3, ketemunya adalah 2. Sehingga jawaban untuk soal kita ini adalah yang E. Begitu. Oke, cukup mudah bukan? Nah, inilah eksponen dasar. Yang perlu kita pelajari di dalam eksponen dasar tentu saja adalah sifat-sifat dari eksponen itu sendiri, bentuknya itu seperti apa, sifatnya ada 7. Eksponen kalau dijumlah, kalau dikali pangkatnya dijumlah, dan seterusnya. Nah, nanti kita langsung coba praktek saja di sini. Semoga nanti teman-teman segera hafal sifat-sifatnya. Oke, next. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4 dan 5 yang kakak beritahu tadi yang lumayan menarik ya. Jadi, soal-soal yang kakak tunjukkan ini nanti bisa naik turun levelnya. Ada juga yang seperti ini. Jika XY itu adalah X pangkat Y. Jadi tidak diberitahu XY-nya berapa. Hanya diberitahu XY adalah suatu bilangan real dengan syarat X-nya lebih dari 1 dan Y-nya lebih dari 0. Dan memenuhi X per Y adalah X pangkat 5Y. Tentukanlah nilai dari X kuadrat ditambah 3Y. Berarti kita disuruh mencari berapa nilai X, berapa nilai Y yang memenuhi soal tersebut. Begitu. Oke ya. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Idenya adalah kita akan coba mengeliminasi kedua persamaan yang sudah kita punya ini. Nah, ini. Kita mau mengeliminasi persamaan yang kita punya ini. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara eliminasinya? Ya, di sini ada dan. Nah, di sini ada soal X kali Y adalah X pangkat Y, lalu X per Y adalah X pangkat 5Y. Nah, dari persamaan ini, gimana kalau kedua ruasnya kita sama-sama kaliin? Gitu. Nah, maksudnya gimana, Kak? Yang pertama, XY, tadi kan nilainya adalah X pangkat Y. Betul? Nah, yang kedua, X per Y, jadi ini kedua persamaannya tak kali saja. Kiri dengan kiri, kanan dengan kanan. Berarti X per Y
Kakak kalikan dengan ini. X pangkat 5Y. Jadi yang kiri dengan yang kiri, terus yang kanan dengan yang kanan. Begitu. Dikaliin aja. Oke. Nah, jika sudah, ternyata si X-nya, si Y-nya ini hilang. Sehingga si X-nya tinggal X kuadrat saja, teman-teman. Sama dengan, nah, untuk yang ruas kanan, eksponen, kalau dikalikan, asalkan basisnya itu sama, pangkatnya itu tinggal teman-teman jumlahin aja. Berarti X pangkat Y ditambah 5Y. Begitu. Nah, karena basisnya sudah sama, berarti pangkatnya harus sama. Berarti 2 sama dengan Y ditambah sama 5Y. Berarti 2 adalah 6Y. Kesimpulannya, Y ternyata sudah dapat kita temukan nilainya adalah 2/6 atau 1/3. Ternyata Y-nya sudah kita temukan, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana mendapatkan X? Bebas, teman-teman mau pakai yang persamaan yang mana? Boleh yang kiri, boleh yang kanan. Itu bebas. Nah, misalkan kakak manfaatkan yang ini. XY sama dengan X pangkat Y. Coba kita hitung. Berarti X dikalikan 1/3 sama dengan X dipangkatkan 1/3. Nah, ternyata kita peroleh sampai step ini, teman-teman. Nah, gimana kalau kita lanjutin di sebaliknya saja? Nah, dari sini kita harus mencari si X-nya, teman-teman. Caranya gimana? Kita bagi dengan cara X dibagi dengan X pangkat 1/3. Ya, boleh kita sebut sebagai kali silang ya. Nah, yang kanan 1/3-nya pindah ke kanan jadi 3. Jadi X dibagi dengan X pangkat 1/3 sama dengan 3-nya ke kanan. Akibatnya, eksponen kalau dibagi pangkatnya dikurang. Nah, jelas di sini X pangkat 1 kalau X doang. Berarti 1 dikurangin 1/3, nilainya adalah 3. Berarti kesimpulannya X pangkat 2/3 itu adalah 3. Nah, setelah kita mendapatkan X pangkat 2/3 nilainya adalah 3, nah caranya adalah kedua ruasnya teman-teman pangkatkan 2. Jadi teman-teman tinggal pangkatin 2 aja masing-masing. 2, ini juga 2. Sehingga kita peroleh, maaf, ini dipangkatin 3. Karena kita tujuannya adalah menghilangkan pertiganya ya. Berarti kedua ruas teman-teman pangkatkan 3. Biar hilang. Berarti X kuadrat sama dengan 3 pangkat 3, yaitu 27. Begitu. Nah, setelah kita peroleh, teman-teman tinggal masukkan. Tadi kita harus cari si X kuadrat ditambah dengan 3Y. Nah, karena X kuadratnya sudah kita peroleh, dan Y-nya juga sudah kita peroleh, tinggal teman-teman substitusikan aja ke sini. Berarti 27 ditambah 3 kali 1/3. Berarti ketemunya adalah 27 ditambah 1. Sehingga ketemunya adalah 28. Nah, ada nggak ya di opsi? Ternyata jawabannya adalah yang B. Begitu. Nah, jadi walaupun soal tersebut menggunakan huruf semua ya. Jadi X kali Y adalah X pangkat Y. Terus di situ ada S per Y sama dengan S pangkat 5Y. Kita tetap bisa mencari X sama Y-nya berapa. Jadi di sini ada dua sistem persamaan linear, tidak linear, dua variabel. Asalkan ada dua persamaan, maka teman-teman tetap bisa mencari nilai X-nya sama Y-nya tadi berapa. Gitu, teman-teman. Ya, semoga cukup mudah untuk dipahami untuk soal keempat ini. Nah, terakhir, kakak masih ada satu soal lagi. Nah, di sini kita disuruh membagi
ada dua fungsi persamaan eksponen. Di sini ada 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat x plus 1 dikurangi 3. Itu fungsi pertama. Fungsi keduanya adalah gx sama dengan 2 pangkat x ditambah 3. Tentukanlah nilai dari fx per gx. Nah, nilai di sini adalah bentuk lainnya ya. Jadi kalau ditanya angkanya langsung kan nggak bisa. Karena x-nya belum tahu. Nah, terus untuk menyelesaikannya bagaimana, Kak? Yang pertama, teman-teman bisa memisalkan terlebih dahulu variabel eksponen dengan pangkat terkecil. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 2 pangkat 2x, ada 2 pangkat x, ada 2 pangkat x. Tentu teman-teman bisa pilih yang lebih kecil yaitu 2 pangkat x. Nah, 2 pangkat x sebutlah P, katakanlah dia adalah variabel terkecil di soal kita. Lalu, 2 pangkat x ini untuk x-nya adalah bilangan real, nilainya dia selalu positif. Jadi x-nya adalah anggota bilangan real berapapun, nilainya akan harus selalu positif. 0 tidak bisa, negatif juga tidak bisa. Sehingga teman-teman bisa cek 2 pangkat 2x artinya apa? Kedua ruasnya dipangkatin 2. Jadi kalau kiri dipangkatin 2, kanan juga dipangkatin 2. Jadinya P kuadrat. Begitu. Nah, sehingga kita bisa cacahkan satu persatu fx, atau langsung saja ya, fx dibagi dengan gx, kita bisa cacahkan satu persatu supaya dia variabelnya nanti menjadi apa? Menjadi P, teman-teman. Contoh, 2 pangkat 2x, kita sudah tahu ya, tadi dia adalah P kuadrat. Plus, nah, eksponen kalau pangkatnya dijumlah itu artinya dikali, teman-teman. 2 pangkat x, 2 pangkat 1 begitu. Baru dikurangin 3 begitu. Dibagi dengan gx-nya adalah 2 pangkat x ditambah sama 3. Nah, dari sini bisa teman-teman tinggal substitusikan saja. Ternyata 2 pangkat x itu adalah P. Berarti kesimpulannya P kuadrat ditambah P kali 2 dikurangin 3 dibagi dengan P plus 3. Begitu. Nah, dari sini teman-teman bisa coba faktorin dengan cara letaknya kita tukar dulu ya, biar mudah untuk dilihat. Jadi P kali 2 itu adalah 2P. Nah, sekarang kita cari dua bilangan yang jika dikalikan itu hasilnya adalah minus 3, dan kalau dijumlahkan itu adalah 2. Tentu dia adalah 3 dan minus 1. Nah, sehingga tinggal dibagi dengan P plus 3. Begitu. Nah, sehingga ini bisa dicoret ya, teman-teman. Coret, coret. Nah, sehingga jawaban yang kita peroleh adalah P dikurangin 1. Nah, padahal P tadi kita mengerti adalah pemisalannya apa tadi? 2 pangkat X. Berarti jawabannya adalah 2 pangkat X kurangin 1. Sehingga jawaban yang tepat adalah 2 pangkat X dikurangkan dengan 1. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Begitu, teman-teman. Nah, jadi walaupun di sini bentuknya seolah-olah kayak nggak bisa disederhanakan ya. Nah, jadi idenya setiap teman-teman punya fungsi eksponen, persamaan eksponen. Jika disuruh menyederhanakan, caranya adalah cari dulu variabel eksponen yang paling kecil, teman-teman. Teman-teman cari itu dulu. Nanti kalau itu sudah dapat, teman-teman misalin, boleh P, boleh Y, M, itu bebas. Tinggal teman-teman misalkan nanti akan selalu ada persamaan kuadrat yang kita peroleh sehingga nanti bisa difaktorin. Nah, cuma kalau seandainya nanti nggak bisa difaktorin gimana? Nah, itu nanti kita akan coba bahas di video-video selanjutnya ya. Soal-soal kita masih sangat banyak nanti untuk kita bahas, dari yang mungkin yang sangat sulit, yang mungkin mudah mungkin juga ada.
kita akan coba bahas soal-soal tersebut. Jadi pantengin terus YouTube Soal Sulit, biar nanti seandainya ada soal di sekolahnya teman-teman yang muncul di sini, nah teman-teman sudah mendapatkan pembahasannya. Gitu. Oke, cukup untuk video hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Masih banyak sekali soal-soal yang bisa kita kulik. Dan cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.